Kalau kita bicara soal Iran, mungkin yang pertama kali terlintas di benak Anda adalah politiknya atau mungkin sejarah kunonya yang luar biasa. Tapi, pernahkah Anda penasaran bagaimana sebenarnya sistem pendidikan di sana? Nah, ternyata disitulah kunci untuk benar-benar memahami kemana arah negara ini di masa depan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah bangsa dengan warisan peradaban Persia ribuan tahun yang sekarang menjadi sebuah republik Islam modern mempersiapkan generasi mudanya? Ini kan perpaduan yang sangat unik ya, antara tradisi yang begitu kuat dengan tuntutan dunia modern. Oke, biar gampang ini alur pembahasan kita. Kita mulai dari konteks besarnya dulu, sejarah dan pemerintahannya. Terus kita zoom in ke filosofi pendidikannya, kita intip isi kelasnya, lihat gimana mereka mengukur keberhasilan, dan di akhir kita coba tarik kesimpulan, apa artinya semua ini buat generasi mendatang. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Karena, ya untuk mengerti sistem pendidikannya sekarang, kita harus mundur sedikit dan melihat bagaimana sih sejarah panjang Iran sebagai kekaisaran besar membentuk negara yang kita kenal hari ini. Coba bayangkan, sejarah Iran itu membentang ribuan tahun. Ribuan tahun, kita bicara tentang kekaisaran Achaemenida yang bisa dibilang kekaisaran global pertama di dunia. Lalu ada era Sasania, puncak kejayaan peradaban Persia sebelum Islam. Sampai akhirnya ada dua momen besar yang benar-benar mengubah segalanya. Masuknya Islam dan tentu saja revolusi Islam tahun 1979 yang melahirkan Iran modern. Nah, dari sejarah yang super panjang dan kompleks itu, lahirlah sebuah sistem pemerintahan yang jujur aja unik banget. Mari kita lihat lebih dekat apa sih yang dimaksud dengan republik teokratis. Oke, fakta dasarnya dulu ya. Nama resminya adalah Republik Islam Iran dan saat ini menjadi rumah bagi sekitar 82 juta orang. Jadi apa artinya republik teokratis itu? Sederhananya begini, negara ini dijalankan di mana hukum dan aturan agama, dalam hal ini Islam Syiah, menjadi dasar dari segalanya. Jadi kebijakan pemerintah, hukum, itu semuanya harus sejalan dengan interpretasi ajaran agama. Pemimpinnya pun dianggap memerintah dengan bimbingan ilahi. Strukturnya itu berlapis-lapis. Di puncak tertinggi ada pemimpin tertinggi. Nah, di bawahnya ada institusi yang mungkin lebih kita kenal, seperti presiden dan parlemen yang dipilih lewat pemilu. Tapi, nah ini uniknya, ada juga badan-badan lain seperti Dewan Wali. Tugas mereka ini adalah memastikan semua undang-undang yang dibuat parlemen tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, ini semacam perpaduan antara elemen teokrasi dan ya elemen demokrasi. Oke, kita udah paham soal pemerintahannya. Sekarang, bagaimana sistem ini membentuk pendidikannya? Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu cetak biru pendidikannya. Nah, ini adalah jantung dari seluruh sistem pendidikannya. Kalau kita lihat dokumen resminya, tujuan utamanya itu satu, membimbing setiap anak untuk mencapai apa yang disebut hayate thayyibah, atau kehidupan Islami yang ideal. Jadi, ini bukan cuma soal jago matematika atau sains ya, tapi juga soal membentuk karakter dan moral sesuai nilai-nilai Islam. Dan untuk memastikan tujuan itu tercapai, sistemnya dibuat sangat-sangat terpusat. Kementerian Pendidikan itu ibarat otaknya. Mereka yang mengatur semuanya. Mulai dari siapa yang boleh jadi guru, apa isi kurikulumnya, buku teks yang dipakai, sampai jenis ujiannya. Benar-benar diatur dari pusat. Dan ini bukan main-main loh, keseriusan mereka kelihatan dari konstitusinya. Ada 11 pasal yang khusus membahas soal pendidikan, termasuk di dalamnya jaminan pendidikan gratis. Ini jelas banget menunjukkan kalau pendidikan itu prioritas nasional tingkat tinggi. Oke, sekarang kita buka pintu kelasnya dan intip ke dalam. Bagian keempat, apa sih yang sebenarnya dipelajari anak-anak di Iran setiap hari? Strukturnya sendiri kelihatannya cukup familiar ya. Ada prasekolah yang ini sifatnya opsional, lalu ada pendidikan dasar dari kelas 1 sampai 6, lanjut ke sekolah menengah pertama kelas 7 sampai 9, sebelum akhirnya masuk ke sekolah menengah atas. Pertanyaannya, dari mana kita tahu detail kurikulumnya? Nah, sumber kita ini kredibel banget. Datanya datang dari TIMSS, itu loh, tes internasional yang mengukur kemampuan matematika dan sains siswa di seluruh dunia. Dan yang menarik, Iran ini rajin banget ikut serta, jadi kita punya data yang sangat kaya untuk dianalisis. Yuk kita lihat contohnya. Matematika kelas 4. Mereka nggak cuma belajar bilangan sampai jutaan, pecahan, atau desimal. Tapi yang menarik, perhatikan deh, penekanan pada geometri, seperti luas dan keliling, itu sudah kuat dari awal. Ini artinya, mereka dari dini sudah dilatih untuk berpikir secara spasial.
Nah, untuk sainsnya di kelas yang sama, pendekatannya itu terintegrasi. Jadi, dalam satu pelajaran, mereka bisa belajar biologi, sedikit fisika, sedikit ilmu bumi. Tujuannya apa? Supaya anak-anak lihat kalau sains itu bukan kotak-kotak terpisah, tapi satu kesatuan yang menjelaskan dunia di sekitar kita. Sekarang kita lompat ke kelas 8. Di sini kelihatan banget perbedaannya. Matematikanya sudah bukan sekedar hitung-hitungan, tapi sudah masuk ke pemikiran abstrak. Ada aljabar, ada persamaan, bahkan ada pembuktian logis seperti teorema Pitagoras. Ini jelas banget, mereka sedang disiapkan untuk masuk ke bidang teknik dan sains yang lebih serius. Sainsnya juga sama. Kalau tadi di kelas 4 terintegrasi, di kelas 8 sudah mulai dipecah jadi lebih spesifik. Ada biologi dengan topik sel dan genetika. Ada fisika, belajar soal gaya dan energi. Ada juga kimia dasar. Ini sudah seperti persiapan mini untuk penjurusan di universitas nanti. Oke, kurikulumnya padat dan terstruktur. Tapi, bagaimana caranya mereka tahu semua ini efektif? Nah, kita masuk ke bagian kelima, cara mereka mengukur keberhasilan. Ini bagian yang menurut saya paling menarik. Ternyata cara menilai anak SD dan SMP SMA itu beda banget. Waktu di SD, fokusnya itu deskriptif. Guru memberi catatan perkembangan, tidak ada ujian yang bikin stres. Tapi begitu masuk tingkat menengah, boom, sistemnya berubah total. Fokusnya langsung ke ujian nasional yang nilainya menjadi penentu utama untuk masuk universitas. Dan mereka ini ternyata sangat data-driven. Partisipasi konsisten di tes internasional seperti TIMSS itu bukan cuma buat gengsi. Data itu beneran dipakai oleh para pembuat kebijakan untuk mengotak-atik kurikulum, mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah bagus. Mereka bahkan baru mulai mengembangkan sistem asesmen nasional sendiri. Jadi perbaikan itu terus berjalan. Oke, kita sudah lihat sistemnya dari berbagai sisi. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya di bagian terakhir, generasi penerus. Tadi kan kita bilang sistemnya sangat terpusat ya. Tapi ada satu fakta menarik nih. Ternyata sekitar 11,6% siswa di Iran itu sekolahnya di swasta. Meskipun mereka tetap wajib ikut kurikulum nasional, sekolah-sekolah swasta ini seringkali punya ruang lebih untuk berinovasi. Jadi ini menambah warna dan kompleksitas tersendiri dalam sistem pendidikan mereka. Dan inilah yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Coba kita pikirkan, saat generasi muda Iran ini fasih dengan matematika, sains, dan teknologi, tapi di saat yang sama, semua itu dibingkai dalam nilai-nilai Islam yang sangat kuat, kira-kira manusia seperti apa yang akan dihasilkan? Dan yang lebih besar lagi, bagaimana perpaduan unik ini akan membentuk masa depan Iran dan perannya di panggung dunia abad ke-21? Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.